billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di kedai Hikmatar ya. Kedai Hikmatar dalam rangka kita bersilaturahim dan juga kita berdiskusi mengenai Islam, ngobrol perkara Islam. Masya Allah, ini satu hal yang baik bagi kita. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk bisa menghirup udara di pagi hari. Masya Allah, Allah masih kasih kesempatan kita untuk bisa berbuat baik dan beramal soleh. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, uswatun hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, insyaallah tetap istiqomah dalam ajarannya, sehingga nanti kita layak nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para teman-teman sekalian, tema yang ingin saya sampaikan adalah tentang tujuan hidup manusia. Nah, ini penting. Tujuan hidup. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Bingung, Ustaz. Bingung ya? Iya. Ada yang bingung. Oh, saya ada tujuan, Ustaz. Saya mau mencapai kebahagiaan. Masya Allah. Kalau Bapak nih, kira-kira apa tujuan hidupnya apa, Pak? Nama khalaqatul jinna wal insa. Masya Allah. Langsung selesai, udah cukup ya. Saya udah selesai nih kalau gitu. Closing. Udah ada jawabannya. Iya. Jadi closing udah tinggal ngopi-ngopi aja kalau gitu, Pak. Ya kan? Kita tinggal makan aja. Pemateri nanti kalau Masya Allah. Muhammad Jins. Ini kalau si Mas ini, Mas, gimana tujuannya apa, Mas? Tujuan hidupnya apa? Bermanfaat. Masya Allah, kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas gitu kan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Masya Allah. Kalau Mas Aat nih, Mas Aat apa tujuan Mas Aat nih? Biar ada komunikatif nggak apa-apa ya? Apa Mas Aat? Kira-kira tujuan hidupnya? Sama ya? Seperti itulah. Kalau Mas yang ini apa Mas tujuannya Mas? Beribadah. Masya Allah. Udah selesai, saya closing aja. Oke, baik. Rata-rata mungkin kita sudah paham, karena mungkin kita dari kecil sudah dididik, benar nggak? Pasti sudah dididik. Hanya pengayaan aja, penambahan saja mungkin saya di sini. Lebih memantapkan lagi. Oh iya, benar. Lebih diarahkan. Benar tadi, wa ma khalaqtul jins illa liya'budun, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tapi kan ada lagi ya, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita tuh harus jadi pemimpin, Pak. Umat Islam tuh harus mengelola bumi ini. Agar apa? Agar menjadi rahmat bagi semuanya. Kalau sekarang rahmat apa bencana? Lebih banyak bencananya kita hari-hari ini. Nah, ini yang kita mau coba diskusikan. Sudah benar atau enggak tujuannya? Tujuannya benar, tapi caranya salah, kira-kira nyampe gak? Enggak kan? Tujuannya mau ke Surabaya, tapi arahnya ke Kuala Namu. Ya kan? Gak nyampe tuh. Tujuannya udah benar mau ke Surabaya, tapi caranya nah itu. Konsepnya benar, torikohnya benar, insya Allah ketemu. Tapi konsepnya benar, tapi torikoh atau caranya salah, maka akan sulit. Baik, bagaimana cara menjawabnya tentang tujuan penciptaan manusia? Tentu mungkin kita semua sudah tahu. Tujuannya tadi adalah kita lihat siapa yang menciptakan kita. Dari situ dulu gitu. Tujuan hidup kita itu pertama tanya dulu kepada si pembuatnya, benar gak? Contoh handphone yang bapak-bapak punya, entah itu mereknya Oppo, Nokia, atau iPhone.
yang di develop sama siapa? Steve Jobs kan? Steve Jobs membuat iPhone pertama tujuannya untuk komunikasi. Pasti itu komunikasi. Begitupun kita, tujuan kita tanya dulu Allah, tujuan kita untuk apa? Mungkin orang-orang banyak berpikiran yang berbeda sama kita. Pokoknya hidup tujuannya mau bahagia lah di dunia. Tapi cara bahagianya bagaimana? Nah tentunya kita punya pegangan yaitu Al-Quran. Jadi dari situ, dari Al-Quran tersebut kita akan memperoleh informasi yang benar. Informasi yang benar. Benar sekali tadi bahwa tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Poinnya itu. Nanti kita akan gali lagi bagaimana ibadah kepada Allah. Dan juga tadi kita menjadikan kita menjadi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk mengelola bumi Allah ini agar bisa bermanfaat. Karena kan kita kan tujuannya bukan hanya dunia saja kan. Ada kehidupan yang lebih kekal lagi, yaitu akhirat. Nah kadang orang fokus hanya di dunia saja, atau dia fokus hanya di dunia dan akhirat hanya di nomor 2 kan. Nah ini juga masalah. Nah pertanyaannya bagaimana menjadi Khalifah atau menjadi Abdullah tadi. Ada hal yang ingin disampaikan bahwa tentang cakupan syariat Islam. Bagaimana kita menjadi Abdullah dan Khalifatullah, menjadi wakil Allah dan menjadi hamba Allah yang baik. Ada 3 cakupan sebenarnya tentang syariat Islam itu. Pertama, dimensi yang pertama yaitu hubungan kita dengan Rabb-nya. Itu dia. Itu masuk dalam hal ibadah dan masalah ibadah. Hubungan kita dengan Allah, Abdul min Allah. Itu dimensi yang pertama. Dan dimensi yang kedua, hubungan kita dengan diri kita terkait makanan, pakaian, akhlak. Itu mencakup terhadap diri kita. Nah ada yang ketiga lagi, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Bagaimana sistem pemerintah Islam, bagaimana ekonomi Islam, bagaimana sosial Islam, bagaimana hukum pidana Islam, bagaimana pendidikan Islam, bagaimana politik Islam. Mungkin untuk dimensi 1, ini kan terkait dengan tadi Abdullah kita, hamba kita kepada Allah. Mungkin kita sudah paham lah ya kan. Sholat pasti di sini udah sholat semua kan? Insya Allah. Sholat sudah pada dikerjakan, sudah dilakukan. Karena ini bisa dilakukan oleh individu masing-masing. Yang kedua, hubungan dengan dirinya sendiri, akhlak, pakaian mungkin alhamdulillah kita sekarang, ya kan? Khususnya bagi akhwat, ya kan? Yang akhwat, yang akhwat mungkin sudah banyak yang menggunakan hijab, baik yang syar'i maupun yang belum syar'i, ya kan? Tetapi warna Islam sudah ada, akhlaknya juga. Nah ada dimensi yang 3 ini yang kita belum laksanakan tentang ekonomi Islam. Apakah kita sekarang menggunakan ekonomi Islam, politik Islam, hukum pidana Islam, pendidikan Islam, bahkan politik luar negeri Islam? Padahal sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 85 bahwa apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd bima jazaa'a may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraduna ila syaddil 'adzab wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu mau beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar sebagian kitab lagi? Makanya di awal saya bilang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi masuk Islam secara sendiri. Artinya ketika Allah memerintahkan satu perkara itu harus dilaksanakan dan perkara yang lain juga harus dilaksanakan. Contoh, kita disuruh perintah sholat, benar kan?
perintah puasa. Jelas tuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu negara puasa enggak? Insya Allah. Walaupun di sebagian juga ada yang enggak, ya kan? Tapi sudah dilaksanakan. Tapi ada ayat yang lain yang belum bisa dilaksanakan. Bukannya tidak mau, tidak tahu siapa yang mengamalkan. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Apakah sekarang sudah diterapkan? Belum. Jadi belum sepenuhnya perintah-perintah Allah itu belum dilaksanakan. Nah, ini yang kita coba diskusikan, kira-kira seperti itu. Ini kan terkait dengan tujuan hidup manusia tadi untuk beribadah. Artinya ketika kita firm dengan ibadah, maka semuanya harus dilakukan. Kalau belum bisa kita upayakan, belum bisa kita dakwahkan, benar gak? Artinya kita ada usaha. Walaupun masih belum mungkin, tetapi kita bisa dakwah, kita bisa komunikasikan. Ada lagi dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah dan taat Rasul dan ulil amri, pemimpin kalian. Dan bagaimana kalau negara belum bisa melaksanakannya? Kita dakwahkan, kita informasikan. Maka dengan begitu mudah-mudahan kita bisa terbebas dari dosa investasi. Ini dia, saya mau ingin menyinggung tentang dosa investasi. Mau tahu dosa investasi apa? Contoh, kalau ada orang yang meninggal satu kampung ini, tidak ada yang mengurusi jenazahnya, dosa nggak di satu kampung? Dosa. Itu sudah disebut dengan dosa kifayah, kan? Nah, kita khawatir kita ini tiap hari dosa, ya enggak? Kita khawatir tiap hari dosa karena ada kemaksiatan, pencurian. Itu sudah dihukumi dengan hukum Allah belum? Belum, kan? Belum. Prostitusi, perzinahan, dan masih banyak kemaksiatan yang lain. Contoh perzinahan dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zaniqah fajlidu kulla wahidin minkum jaldatan wa la ta'khudhukum bihima waqata fi dinillah in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali derak. Dan janganlah belas kasihan kepadanya, keduanya mencegah. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Ini kan perintah Allah. Sudah dilaksanakan belum? Belum. Nah, ini kita coba diskusikan. Kenapa sih belum bisa dilaksanakan? Apa kita tidak mampu gitu? Apa negara ini tidak mau? Kan itu bahan diskusi. Itu kan menjadi bahan diskusi agar kita punya pemahaman yang sama. Dan bagaimana caranya untuk bisa negara itu bisa menerapkan hukum-hukum Islam seperti apa yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Jadi tujuan hidup kita tadi benar ibadah, tapi ibadah kan luas, benar gak? Ibadah luas. Mungkin sholat kita sudah laksanakan, puasa sudah laksanakan, zakat mungkin sudah laksanakan, ibadah haji mungkin sebagian kaum muslimin ada yang sudah sekali, 2 kali. Tapi ada hal-hal yang belum kita terapkan.
tadi tentang hukum-hukum Islam, ekonomi Islam, sistem politik Islam. Ya. Masih banyak lagi yang mencuri juga. Dalam Al-Quran jelas bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, wasariqati wasirqati faqtamu aydahuma jazaa'an bima kasaba kana min Allah wallahu azizun hakim. Jadi laki-laki yang mencuri dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bahkan Rasul pun sampai bilang begini, jika putriku Fatimah mencuri, maka aku yang akan motongnya. Boleh gak Rasul motong? Boleh, karena Rasul sebagai kepala negara. Tapi kalau sebagai individu, contoh kayak saya gitu, pokoknya kalau anak saya mencuri, saya potong. Boleh gak individu? Gak boleh gitu. Boleh gak jamaah? Saya ada jamaah Islam, karena salah satu jamaahnya mencuri, jadi jamaahnya itu ada ketuanya yang memotong. Boleh gak? Gak boleh. Dia harus dilaksanakan oleh negara. Maka halal ketika itu diterapkan oleh negara. Gak boleh secara individu. Saya mau melaksanakan nih hukum Islam gitu. Tapi hukum Islam itu bukan dibebankan kepada individu, tetapi hukum Islam dibebankan kepada negara.